Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, mulai santriwan santriwati, mahasiswa mahasiswi dan seluruh sivitas seluruhnya, dan juga pemirsa yang online. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan anugerah iman dimaukannya dalam Islam dan iman. Di situasi gejolak keadaan dan situasi zaman, kita berada dalam situasi Islam dan iman. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melanjutkan dari kalimat wal asri innal insana lafi khusrin. Kemarin kita membicarakan itu ya, sekilas, bahwa wal asri demi waktu yang kemudian kita memahami secara utuh. Saya ambil ikhtisarinya, demi waktu asar yang condong bahwa manusia sejak hidup di dunia, apapun yang dilakukan, yang dijalani dalam kehidupan ini, sebagai apapun, menjadi apapun, aktivitas apapun yang dilakukan, lafi khusrin, berada di dalam kerugian, berada di dalam gelap, berada di dalam kesesatan, berada di dalam ketidakamanan dan tidak kebahagiaan. Itu secara sekilas wal asri. Innal insan, sesungguhnya manusia yang aktif, yang melakukan apapun sampai menjelang matahari terbenam, sampai menjelang hilangnya cahaya, hilangnya kehidupan, bahwa yang kita lakukan ini akan sia-sia, sia-sia, menjadikan sesat, menjadikan gelap, menjadikan kehidupannya di dalam dolim. Kemudian fa'aina tadhhabun, fa'aina tadhhabun, kemana sih kowe iki di dunya, kamu di dunya itu mau kemana, pergi kemana, kehidupanmu itu ngapain, kehidupanmu itu nyapo, apakah yang monoton hanya itu-itu saja? Fa'aina tadhhabun, apakah mung melek, nyekek, nelek, matek? Apakah hanya begitu saja kita hidup? Hanya sebatas umurnya masing-masing. In huwa illa dzikra lil alamin. Karena sesungguhnya kehidupan itu ada dia. Kehidupan itu ada dia yang harusnya dikenali, untuk dijadikan sebagai tempat sandaran, dijadikan tempat tujuan, dijadikan tempat kembali, alamat pulang jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis, sehingga semua aktivitasmu menjadi apapun, menjadi siapapun, supaya tidak sia-sia tuh, supaya tidak di dalam kegelapan. Itu adalah jika ila dzikra lil alamin. Jika demikian, ada zikir, ada dia, jika dikenali maka di dalam diri itu ada zikir, sehingga lil alamin, sehingga seluruh wawasan, seluruh wacana kehidupan ini, seluruh fenomena akan terangkum, akan terwadai dalam sebuah ilmu, ilmu yang dimaksud dari penjelasan guru kita, dari gurunya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membuka keberadaan hakikat, ilmu yang menunjukkan keberadaan fitrah manusia, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, supaya Tuhan itu dapat dikenali,
supaya Tuhan itu tidak berfungsi sebagai hantu, supaya Tuhan itu keberadaannya ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kehidupan sehari-hari akan terwujud. Bagi mereka yang liman syaa minkum ayastaqim, mereka inilah orang-orang yang berada di dalam al-mustaqim. Orang-orang inilah yang mengetahui kemana kamu itu akan pergi, kemana aktivitasmu itu kamu tujukan, kemana. Nah itu. Makanya semuanya dalam kerugian illadzina amanu, kecuali mereka yang iman. Kecuali mereka iman. Illadzina amanu. Tapi iman itu kan tidak bisa hanya mengatakan merasa beriman. Iman kan harus dalam sebuah ikatan wa'dallah. Iman kan harus ada pembuktian. Ana bersaksi, harus ada pembuktian aku bersaksi. Iman. Ini kan sudah sering kita aturkan. Ini kan untuk menguatkan. Illadzina amanu. Iman. Pembuktian secara fakta. Pembuktian secara fakta di dalam rasa. Kalau kita iman kepada garam, maka pembuktian garam itu asin berada di dalam rasa. Rasa ki duwe tugas suci merasakan keberadaan Tuhan. Jika Tuhan tidak dikenali, rasa itu entek habis untuk merasakan selain Tuhan. Merasakan enak, tidak enak, merasakan apa yang dipikir, merasakan ekonomi, merasakan pekerjaan, merasakan tidak nyamannya kehidupan. Rasa itu habis untuk merasakan selain Tuhan. Makanya yang tidak rugi itu mereka yang iman, yang imannya yu'minuna bil ghaib, yang mereka itu mengetahui dan mengenali gaibnya diri Tuhan. Sekali lagi bahwa gaib itu adalah tunggal atau satu. Alnya isim ma'rifah harus dikenali keberadaannya, berarti pasti ada metode, ada yang menunjukkan. Alnya itu berarti menunjukkan, ada yang menunjukkan iki lo gaibnya Tuhan. Sehingga Allah kamu kenali. Itu maka berada di dalam amanu. Maka kitabnya itu menjadi larbawi, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu. Nanti kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Kita akan berbicara kehidupan eksternal dan internal. Saya korelasikan dengan sains begitu ya. Karena beragama sebenarnya rasional. Itu kan rasional gitu loh. Kan banyak manusia kan bisa jadi. Kita kan tidak ingin menjadi orang-orang yang berimannya itu merasa iman, hanya merasa beriman, tapi tidak dalam fakta beriman. Yang banyak kan merasa beriman, sehingga nyaman tuh berasa iman. Kalau merasa beriman, jane gak roh ning rumangsane iman. Tapi nek berasa iman, koyo-koyo kan gitu. Oh, air ini berasa jeruk, jelas bukan jeruk kan gitu. Jadi yang pertama yang tidak rugi mereka yang beriman, kemudian yang kedua mereka yang berbuat amal soleh, kemudian yang ketiga mereka yang membangun pembumian bilhaq dan sabar. Bilhaq dan sabar. Saya akan menggok sebentar dulu. Kalau sudah sering mendengarkan supaya semakin menancapkan ya. Mereka yang tidak merugi itu yang pertama mereka yang iman. Ayat sudah sangat jelas di semua kitab, nggak hanya Quran ya, jelas banget. Kalau di Injil Yohanes pertama kan jelas banget, tapi kita nggak angkat Qurannya saja. Di dalam Hujurat 14 kan sangat jelas bahwa
saat ada sekelompok orang yang mendatangi Kanjeng Nabi kemudian mengatakan dia telah iman, Nabi spontan memberi penjelasan bahwa iman itu tidak boleh rumongso iman. Iman itu tidak hanya boleh berasa beriman. Iman itu pembuktian dalam fakta. Saya bersaksi, aku bersaksi, benar-benar asyhadu alla ilaha illallah, benar-benar menyaksikan di dalam rasa hati keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, dan benar-benar bersaksi Nabi Muhammad itu sebagai Nur Muhammad, bukan wama Muhammadun, bukan masalah fisik Muhammad. Maka kulu aslamna, katakan kamu itu masih Islam, ini sudah sangat baik. Kemudian walamayatul iman, karena iman itu harus pembuktian, ada butiran ditunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan yang diletakkan fi qulubikum, diletakkan kepada hati, ke dalam hati. Maka wa in tuti'ullah, maka kamu akan baru disebut taat kepada Allah, dan kamu juga disebut taat kepada Rasul. Jika kamu taat kepada Rasul karena telah membuktikan adanya butiran iman sehingga tidak merasa beriman dan berasa beriman, tapi memang fakta beriman, apapun yang kamu lakukan sebelum kamu punya nyuwun ilmu, maka perbuatannya tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik yang pernah kamu lakukan menjadi perbuatan solehmu. Bukti bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nah, itu. Kedua, amal soleh. Amal soleh itu kebalikannya adalah amal fasad, amal yang merusak. Definisi soleh, kita garis besarnya dari, karena kita orang Islam, kita mengambilnya juga dari ayat. Definisinya soleh, yu'minu billah wal yaumil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yusari'u fil khairat wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang disebut menjadi orang-orang yang soleh, yang yu'minu terus-menerus dipakai. Tuhan itu sadar kita bersama dengan Tuhan dimanapun aktivitas yang kita lakukan. Sadar kita bersama dengan Tuhan, sadar karena memang fakta. Kemudian kita juga sadar berada di dalam sistem Tuhan, hubungan antara wakil, muwakal, keberadaan Tuhan, keberadaan Nur Muhammad, keberadaan fitrah manusia. Itu korelasi sebab akibat. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, iman kepada billah, Allah, dengan Allah, bersama dengan Allah, menyatu dengan Allah, mengenali Allahnya, kan gitu. Kemudian sadar dalam sistemnya Allah nggak kejawantah, maka membuat wakil muwakal, kan begitu. Maka perbuatan-perbuatan yang merusak kita akan sadar, akan terkoreksi. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, dan berani menghadapi fakta. Orang yang saja kepada hari akhir itu bukan berbicara sok ke depan dalam pengertian halusinasi atau delusi, tapi berpikir bahwa keberadaan hidup kita itu ya terakhir nafas kita ini, saat ini, gitu. Saat ini. Wal yaumil akhir, hari akhirmu itu ya sekarang ini, hari terakhir kita itu ya saat ini. Maka pada saat dikatakan wal yaumil akhir, itu orang yang berani menghadapi fakta, orang yang tidak terkontaminasi oleh
pikiran-pikiran racun delusi. Orang yang mengetahui keberadaan potensi yang harus kita kembangkan sesuai dengan fakta kamu. Fakta sumber kamu tuh punya sumber daya, punya akal, punya tangan, punya kaki, sumber daya keuangan, kan berbeda-beda setiap orang. Berani menghadapi fakta. Berani menghadapi fakta. Kalau orang nggak berani menghadapi fakta hidup, mencuri, melamun, berhalusinasi, berkhayal, sehingga pada saat pusat informasi sekarang itu beredar luar biasa, kamu mengikuti perkembangan teknologi, kemudian kamu melihat media sosial, pameran-pameran di media sosial, iklan-iklan yang berseliweran di media sosial, iming-iming yang beredar di media sosial, itu memang produk-produk yang mereka menawarkan supaya pemirsa itu membeli produk dia. Itu kan memang jual gitu. Tapi apakah semua iklan kita harus membelinya kan? Kan ini yang menjadi hal atau permasalahan. Saat kamu melihat ada orang yang mencari uang melalui internet kok gampang banget, kemudian kamu terimajinasi, dikatakan terinspirasi, padahal menjadi khayalan gitu ya. Kalau bisa seperti itu, bisa seperti ini, sehingga kamu akan terjebur di dalam sebuah kolam yang seharusnya kamu nggak harus terjebur. Atau dengan kata lain begini, kamu terpaksa ikut lomba renang yang sesungguhnya kamu itu nggak bisa berenang, tapi kamu dituntut harus, diri kamu merasa dituntut harus berenang. Paham maksud saya? Akhirnya kamu ikut lomba lari yang kamu sebenarnya tidak jelas kalah dalam hal lari, tapi kamu berusaha untuk ikut lomba lari itu, dipaksa untuk ikut lomba lari. Itu akibat dari media sosial yang muncul, yang sering kita lihat dengan banyaknya iming-iming. Itu bukan kepribadian kamu. Umpamanya kan begitu. Ini orang yang yu'minu billahi wal yaumil akhir akan dapat mengkoreksi ini. Oke, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kemudian wayakmuru, memerintah diri kita ini untuk terus berada di dalam perilaku-perilaku kemakrufan. Perilaku kemakrufan. Ya gampangannya begini, saya mencoba untuk menyederhanakan ya, bahwa kita untuk melakukan, memerintah kepada diri kita itu untuk memiliki perilaku ma'ruf. Perilaku yang tidak membuli. Jangan suka membuli. Pokoknya kan begitu ya. Perilaku mengenal. Perilaku saling support. Perilaku saling mendukung. Itu bil ma'ruf. Perilaku arif. Perilaku bijak. Dan menghindari perilaku-perilaku ingkar, mungkar. Orang yang mungkar itu tertutup, jumut kaku, itu selalu mengingkari kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, mengingkari kelebihan orang lain, kebisaan orang lain, perilaku-perilaku mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengembangan diri. Itulah orang-orang soleh. Itu orang-orang yang soleh. Kemudian ketika menyuruh untuk saling menasihati berada di dalam al-haq. Tapi pada saat keyakinan ditempatkan sebagai kewajiban,
kamu bid'ah, kamu sesat, maka benturan di mana-mana.